Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi. Sejahteralah hidup kita di hari Kamis tanggal 28 April tahun 2022 ini. Dan adalah sebuah anugerah jika kita bisa berada di hari ini, amin. Dan sama seperti Dia telah memberkati tidur malam kita, maka di sepanjang hari ini percayalah pemeliharaannya dan penyertaannya akan menyertai kita sepanjang hari ini. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan dan aktivitas kita hari ini, izinkan kembali Tuhan bicara melalui pembacaan Alkitab satu hari satu pasal yang akan tetap kita ambil dari pembacaan Alkitab 10 hari bersama Esther. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ke-9, maka kita akan membaca kitab Esther pasal ke-9 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-32. Judul perenungan kita hari ini, Sukacita Kemenangan. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-22. Karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya, dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita, dan hari perkabungan menjadi hari gembira, dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita, dan hari untuk mengantar makanan dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, tahukah saudara bahwa dalam kehidupan ini, musim kehidupan kita datang dan pergi silih berganti. Kadang di atas gunung, kadang di bawah dan dalam lembah yang kelam. Namun walaupun berulang kali kita lalui, setiap kali kita masuk ke dalam fase lembah kehidupan, kita seolah terus merasa bahwa kegelapan tidak akan pernah berakhir dan kita tidak akan pernah keluar dari hari-hari buruk dalam kehidupan kita. Hal yang sama juga terjadi kepada bangsa Israel di pembuangan. Pada zaman Persia Media menguasai bangsa Israel, orang-orang Israel seolah tidak akan pernah melewati masa penindasan dan diskriminasi yang mereka alami. Tetapi sekali lagi kita diingatkan melalui firman Tuhan hari ini, bahwa tidak ada satu hal pun yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Amin. Tuhan telah memilih Esther menjadi ratu dan menempatkan dia sebagai permaisuri kerajaan Persia. Bukan hanya untuk menikmati segala kekayaan dan kemewahan dari bangsa penjajah, tetapi untuk melepaskan bangsa Israel dari kebinasaan. Dengan kebijakan dan hati yang siap berkorban. Tentunya ini menjadi sebuah kualitas kepribadian Esther yang membuat Tuhan memilih dia menjadi seorang ratu. Esther mencanangkan berdoa dan berpuasa kepada seluruh bangsa Israel demi keselamatan dan pembebasan mereka. Lalu Esther sang ratu sendiri mempertaruhkan nyawanya menghadap Raja Ahasiweros untuk meminta nyawa bagi seluruh bangsa Israel. Dan di akhir cerita, sejarah membuktikan bahwa keberanian dan sikap rela berkorban sang ratu membuahkan keselamatan dan sukacita yang besar bagi seluruh bangsa Israel karena telah terluput dari kebinasaan. Saudara, perenungan kita hari ini mengingatkan kita satu hal. Kita diingatkan kedatangan dan sikap rela berkorban dari Sang Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah membuahkan keselamatan dan sukacita yang besar bagi seluruh bumi. Amin. Karena barang siapa yang percaya kepadanya akan luput dari kebinasaan kekal. Seperti yang telah pernah dialami oleh bangsa Israel yang terbebas dari ancaman maut oleh Haman dan bangsa Media Persia. Dengan hikmat dan kebijaksanaan serta kerelaan hati dari Esther untuk berdoa, bahkan mengganti nyawanya untuk bangsanya. Demikian pula Yesus yang sudah mati di kayu salib, yang rela menggantikan nyawanya untuk menebus hidup kita dari kebinasaan kekal yang telah menanti setiap orang yang tidak percaya kepadanya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita patut mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atasnya. Bahkan langit tidak cukup luas untuk dapat memuat betapa kebaikan Tuhan telah nyata atas hidup kita. Yang dapat kita lakukan adalah belajar untuk setia. Belajar untuk menyerahkan seluruh kehidupan kepada Tuhan. Karena hanya dengan demikian kita dapat membalas kasih dan kemurahan-Nya yang telah diberikannya kepada kita. Serahkanlah seluruhnya hidupmu kepada Tuhan. Dan percayalah, Dia akan memelihara kita dengan caranya yang hebat. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya perenungan kita hari ini menyadarkan kita bahwa keselamatan yang telah kita terima di dalam Yesus Kristus patut kita syukuri. Dan sebagai tindakan syukur kita, berlakulah setia kepadanya setiap waktu.
Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman-Nya yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Dan karena kita telah menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada tangan Tuhan, maka percayalah kemanapun kaki kanan kaki kiri mau melangkah sepanjang hari ini, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Doaku bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit dan yang memiliki beban berat, serahkanlah seluruh hidupmu kepada Tuhan. Dia akan menyembuhkan engkau dan Dia akan menolong engkau tepat pada waktunya. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.